mencontohkan pelaksanaan komunikasi efektif perawat dengan tenaga kesehatan lain. Tepatnya di sini komunikasi dengan dokter. Kalau komunikasi dengan dokter, ada yang komunikasi langsung, ada yang komunikasi via telepon. Nah, komunikasi via telepon biasanya beberapa rumah sakit memakai panduan SBAR. Di sini contoh situasinya perawat hendak menelpon dokter untuk melaporkan kondisi Tuan A yang mengalami penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam dan mengalami sesak napas. Diagnosa medisnya gagal ginjal kronik dan pada masuknya tanggal 8 Maret 2021, tindakan yang sudah dilakukan, posisi semipolar, sudah terpasang dower kateter, dan pemberian oksigen 3 liter per menit 15 menit yang lalu. Kemudian saturasi oksigennya 88%. Program sudah dapat injeksi lasik 3 kali 1 ampul intravena, tekanan darah 150 per 80 mm Hg, kemudian respirasi rate 30 kali per menit, nadi 100 kali per menit, dan ada edema ekstremitas bawah dan juga asites. Asites itu pembengkakan pada perut ya. Kemudian hasil laboratorium terbaru tanggal 10 Maret 2021, hemoglobinnya 9 mg per dl, albuminnya 3, ureumnya 237, dan kesadaran kompos mentis, bunyi nafas ronki, dan dokter belum visit untuk hari ini, sehingga perawat hendak melaporkan kondisi pasien agar segera dapat menangani pasien sesegera mungkin. Kondisi pasien seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian diagnosanya kelebihan volume cairan berhubungan dengan haluan urin, diet berlebih, dan retensi cairan serta natrium, ditandai dengan sesak napas, udem ekstremitas bawah dan asites, albuminnya 3, ureumnya 237, dan bunyi nafasnya ronki, serta ada masalah gangguan pola napas juga. Rencana keperawatan, laporkan kondisi pasien segera ke dokter, buat rencana tindakan keperawatan selanjutnya untuk pasien sesuai order dokter, dan tindakan keperawatan mandiri. Tujuan dari tindakan ini adalah menentukan program tindakan pengobatan pasien selanjutnya. Persiapannya, untuk persiapan lingkungan, perawat membutuhkan alat telekomunikasi di nurse station, jadi setting rumah sakit. Kemudian pengembangan skenario untuk fase orientasi. Fase orientasinya di sini lebih ke antara perawat dengan perawat aplusan yang perpindahan sip ya. Kemudian jadi didapatkan kondisi yang lumayan kurang baik pada pasien, tapi dokternya belum visit. Jadi rencana dokternya visit di sore hari, sehingga perawat hendak mengetahui program pengobatan sesegera mungkin agar bisa diberikan langsung kepada pasien. Seperti itu. Kemudian fase kerja dan terminasi di sini digabung menjadi satu karena komunikasi dengan dokternya via telepon. Kemudian alat yang diperlukan, ilustrasi kasus, format dan skenario SP, kemudian buku catatan komunikasi SBAR-nya. Orientasi di sini antara perawat yang akan berdinas dengan perawat yang akan mengakhiri dinasnya. Jadi, selamat pagi suster, baik kita mulai aplusan mengenai status kesehatan pasien hari ini ya suster ya, sambil melihat-lihat catatan status kesehatan pasien, sambil mendengarkan aplusan atau pernyataan dari perawat yang merawat pasien sebelumnya, sambil berkeliling memasuki kamar perawat untuk melihat kamar pasien untuk mengetahui kondisi pasien. Kemudian menanyakan, bagaimanakah kondisi pasien Tuan A hari ini ya suster, sambil mendengarkan laporan dari perawat jaga sebelumnya dan menanyakan langsung kondisi pasien kepada pasiennya langsung. Kemudian kontraknya, terima kasih sudah melaporkan kondisi pasien terbaru pada hari ini ya suster. Kondisinya di sini untuk merencanakan tindak lanjut, perawat yang akan berdinas selanjutnya berbicara dengan perawat yang sudah berdinas sebelumnya di nurse station dan mengatakan bahwa saya akan menelpon dokter terkait kondisi pasien sekarang dari telepon nurse station ya, agar bisa dilanjutkan tindakan medis dari dokter. Kemudian dilakukanlah komunikasi SBAR antara perawat dengan dokter. Selamat pagi dokter, saya Suster D dari Rumah Sakit Swaka Insan Ruang XX melaporkan pasien dengan nama Tuan A mengalami penurunan pengeluaran urin 40 cc per 24 jam, mengalami sesak napas juga. Diagnosa medis, gagal ginjal kronik, tanggal masuk 8 Maret 2021, tindakan yang sudah dilakukan diberikan posisi semipolar, sudah terpasang dower kateter, pemberian oksigen 3 liter per menit 15 menit yang lalu, saturasi oksigen 88%, dan program yang sudah
diberikan juga ada injeksi lasik 3 kali 1 ampul melalui intravena, tekanan darah 150/80, kemudian respirasi rate-nya 30 kali per menit, nadinya 100 kali per menit, dan ada edema ekstremitas bawah dan asites. Hasil laboratorium terbaru tanggal 10 Maret 2021, hemoglobinnya 9, albuminnya 3, ureumnya 237, dan kesadaran pasien masih kompos mentis, namun ada bunyi napas ronki. Nah, saya pikir masalahnya gangguan pola napas dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berlebih, dokter. Pasien tampak gelisah. Haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen NRM? Mulai berapa liter per menit, dokter? Apakah ada advis dokter? Perlukah peningkatan diuretik atau drip diuretik? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke HCU? Kemudian dengarkan sebentar di telepon, kemudian dokter sudah menyampaikan semua advisnya, sudah menyampaikan semua program pengobatannya. Baru perawat menjawab kembali, baik dokter, saya ulangi kembali programnya, diberikan oksigen NRM mulai 8 liter per menit ya dokter ya, kemudian ekstra lasik 2 ampul, lanjut pasang drip lasik mulai jalan 5 cc per jam, dan kemudian saya akan melakukan observasi respirasi rate-nya, tekanan darah, dan pengeluaran urin. Terima kasih dokter, akan segera saya berikan program pengobatan sesuai advis dokter kepada pasien. Saya akan melaporkan kondisi pasien lagi setelah program pengobatan saya lakukan kepada dokter. Setelah dokter datang visit sore hari nanti, saya akan laporkan ya dokter ya. Terima kasih, selamat siang dokter. Nah, kemudian melakukan fase dokumentasi. Catat apa yang sudah disampaikan perawat dan hasil komunikasi dengan dokter, serta catat tindakan keperawatan selanjutnya yang akan dilakukan pada pasien di buku status kesehatan pasien. Berikut komunikasi